Jadi ada beberapa hal catatan dari saya untuk PDAM ya, yang tadi kita apresiasi luar biasa perkembangannya dari waktu ke waktu. Luar biasa, memang sebuah perusahaan harus terus cepat berkembangnya dan berubahnya ke arah yang lebih baik, itu suatu keharusan, karena kalau enggak akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh ya, ada juga Bu Dona, Pak Adnan, terima kasih. Ini beberapa catatan saya. Yang pertama, hadirnya sebuah badan pelayanan, dalam hal ini adalah BUMD, itu mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan Kota Depok. Jadi tugas utama adalah melayani konsumen, itu yang paling penting. Karena konsumen bagi perusahaan apapun itu adalah raja. Betul Bu Enda ya? Jadi raja. Ketika konsumen itu nyaman, ketika konsumen itu bahagia, maka apapun yang dilakukan oleh sebuah lembaga bisnis akan menjadi orang terus repeat order, kan itu istilahnya. Bukan sekedar repeat order, tetapi mengatakan kepada para orang-orang yang belum menjadi pelanggan tentang kebaikan dan kebagusan dari sebuah perusahaan. Maka ini harus terus dilaksanakan oleh PT Tirta Asasta ya. Nggak cukup puas dengan apa yang tadi ditayangkan, terus lakukan sebuah inovasi-inovasi baru untuk menjadikan pelanggan sebagai raja dan pastikan mereka adalah puas. Itu yang penting. Kedua adalah dalam produk, selain bentuk pelayanan yang prima dan memuaskan, maka kata prima dan kepuasan ini bisa menghadirkan sebuah, kalau dulu mungkin image dari PDAM gitu ya, itu orang malas banget gitu ya untuk berlangganan karena airnya netes, bahkan mereka harus membuat tangki tersendiri untuk menyimpan ketika mati. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ke depan, Pak Orik ya, dan semua rekan-rekan dari PT Asasta, Tirta Asasta. Yang penting lagi, yang kami harapkan dari pemerintah, adanya faktor sosial. Betapa banyak bahwa di Kota Depok itu banyak kalangan menengah ke bawah. Nah, ini saya berharap ada faktor sosial ini yang harus kita buat, ya, agar pelayanan itu nggak cuma kepada keberpihakannya kepada orang yang punya, menengah ke atas, tetapi juga berikanlah pelayanan terbaik untuk warga yang nggak punya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi atau mungkin menggratiskan dari pelayanan PDAM. Kali mereka nggak punya uang, jangankan untuk berlangganan air, ya, untuk listrik juga mati misalkan, sehingga mereka nggak punya air. Maka ada faktor sosial yang harus diberikan kepada para pelanggan yang memang termasuk kategori masyarakat miskin. Setuju ya Bu Sri Utami ya? Setuju. Jadi itu pertama, hubungannya dengan konsumen. Kedua, hubungannya dengan pemerintah. Ya, keberadaan di sebuah BUMD di satu kota, termasuk di Kota Depok ini, kami berharap bahwa pertama adalah tentang konsep optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Ya, jangan sampai ini anggaran dikasih terusnya sama teman-teman DPRD. Betul ya Bu ya? Dalam pandangan umum fraksi-fraksi itu menyoroti tentang optimalisasi pendapatan dari PDAM atau PT Tirta Asasta ini. Maka untuk itu perlu dibuat sebuah kebijakan yang terus dilakukan oleh PT Tirta Asasta ini. Pertama, terkait dengan masalah teknologi, ya. Kenapa saya bicara teknologi? Pertama adalah betapa banyak kita masih temui beberapa pipa mengalami kebocoran, ya. Lalu yang berikutnya juga bagaimana intervensi dari PT Tirta Asasta ini kepada seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok. Pasti ini dari mulai sumber air permukaan sampai jaringan pipanya yang harusnya merata ke seluruh warga yang ada di Kota Depok. Wabil khusus lembaga-lembaga yang tadi saya sudah lihat, ada satu contoh PT YKK. Ini bagus banget teman-teman, saya bagus sekali
untuk bisa dikerjasamakan kepada semua lembaga yang ada, karena nanti akan berdampak kepada pembangunan, konsep pembangunan untuk semua, di mana alam menjadi bagian penting yang untuk kita selamatkan, ya. Jadi dengan menggunakan air permukaan, maka air bawah tanah akan terlindungi. Ya, jadi PT YKK ini sebuah contoh perusahaan yang memang dibangun kerjasamanya agar tidak mengambil air bawah tanah secara sesuka hatinya. Masih banyak perusahaan-perusahaan di Kota Depok mungkin masih menggunakan air bawah tanah, termasuk hotel, di mall dan apartemen. Ini yang harus terus dicoba dirayu, ya, coba disadarkan tentang penggunaan air permukaan yang akan melindungi air bawah tanah. Kemarin alhamdulillah UI Universitas Indonesia punya satu konsep penilaian yang namanya Green Metric. Semua universitas di Indonesia maupun universitas dunia itu diukur kemajuannya bukan dari sekedar teknologi ataupun kemajuan dari pengetahuan yang berada di universitas, tapi salah satunya adalah tentang ekosistem yang ada di kampusnya, termasuk dalam penggunaan air bawah tanah. UI rata-rata yang mendapatkan nilai terbaik dari Green Metric ini adalah universitas yang ada di Eropa dan Amerika. Universitas Indonesia peringkat ke-30. Jadi masih sangat, apalagi dibanding dengan universitas yang ada di Indonesia, UI memang peringkat pertama. Tetapi jika dibanding dengan universitas se-Eropa, se-dunia, Eropa dan Amerika, 10 besarnya ada di mereka semua. Kita nggak masuk. Kenapa? Salah satu penilaiannya adalah penggunaan air bawah tanah.